Kasa Wandami Bante. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak, sebelumnya selamat malam, Sotiotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang cukup berbahagia ini, kita akan mendengarkan Dhamma, wajangan Dhamma dari Yang Mulia Bante Dhammadiro Mahathera, yang sebetulnya cukup lumayan lama beliau tidak memberikan Dhamma kepada kita. Untuk itu, karena waktu tadi sudah agak molor cukup lumayan, marilah kita sambut bersama uraian Dhamma yang akan diberikan oleh Yang Mulia Bante Dhammadiro Mahathera. Kepada Bante kami persilahkan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Atta tatang parathena bahuna bihnaha baye atatata mabhinyaya satata pasutosia. Seseorang tidak semestinya mengabaikan manfaat untuk diri sendiri demi manfaat orang lain, meskipun banyak. Ia setelah mengetahui manfaat untuk diri sendiri, semestinya mencari manfaat untuk diri sendiri itu, dan seterusnya. Ibu, bapak, saudara yang berbahagia, saya malam hari ini akan menyampaikan sekaligus menjelaskan uraian Dharma dengan topik ya, sesungguhnya topiknya sebagaimana yang disampaikan tadi dalam Dhammapada. Seseorang tidak semestinya mengabaikan manfaat untuk diri sendiri meskipun untuk manfaat orang lain meskipun banyak, demi manfaat orang lain meskipun banyak. Itu kalau dalam bahasa terjemahan dari bahasa Pali yang diambil dari Dhammapada. Kalau topik secara ya untuk kita zaman now bukan zaman now, artinya ya yang untuk keseharian kita. Sejauh apa relevansi pernyataan berbuat baik tanpa pamrih. Seringnya kita mendengar, terutama di lingkup Buddhis kita didorong, bukan hanya diajak, bukan hanya diberitahu, berbuat baiklah tanpa pamrih. Artinya perbuatan baik seseorang lakukan, kita lakukan semata-mata demi
pihak lain. Kira-kira kalau dikatakan tanpa pamrih, sebagaimana pernyataan sebelumnya, adakah hal yang diri sendiri si pelaku kebaikan itu akan dapatkan atau diharapkan? Tidak ada. Nah, ini pernyataan ini, berbuat baik tanpa pamrih, berbuat sesuatu demi orang lain, tentu berbuat hal yang menyenangkan mereka, demi orang lain, demi orang luar, bukan demi diri sendiri. Kalau secara keilmuannya dikatakan dengan altruisme. Altruisme ya apa? Pokoknya melakukan sesuatu yang membuat orang lain senang. Dan itu dikatakan ya satu hal yang luar biasa. Tapi mereka lupa untuk menarik kesimpulan satu hal lagi. Luar biasa bagi siapa? Kira-kira luar biasa bagi siapa? Ya bagi si pelaku. Dan itu sesungguhnya apabila ditilik lebih mendalam, bukankah itu merupakan pamrih yang terselip, pamrih yang tidak diungkap? Siapa kira-kira yang tidak ingin menjadi yang luar biasa, dipuji, disanjung, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain? Ya toh? Kalau diri sendiri berbuat baik, diri sendiri juga menyanjung, kamu luar biasa. Nanti orang lain juga ya menyanjung. Kalau belum, diharap menyanjung. Kan kamu sudah berbuat baik tanpa pamrih. Kan aku sudah berbuat baik tanpa pamrih. Kenapa belum ada sanjungan datang? Begitu berharap karena tanpa pamrihnya ini, berharap untuk disanjung karena telah berbuat tanpa pamrih, ya ini sudah pamrihnya untuk mendapatkan sanjungan. Setidaknya berbuat baik bukan hanya untuk sanjungan. Apakah itu fair? Saya pengen disanjung, saya pengen terkenal, saya pengen mendapatkan kebahagiaan duniawi, banyak teman, banyak pengikut, termasuk banyak harta kekayaan. Karena keinginan hal-hal demikian, saya melakukan kebaikan-kebaikan. Kira-kira fair entah untuk saya? Fair. Lakukanlah. Meskipun itu untuk harapan-harapan sedemikian rupa. Silakan. Itu tidak jelek. Justru ini yang dikatakan tindakan orang pandai. Kalau mau dipuji, lakukanlah kebaikan. Kalau mau mendapatkan harta kekayaan, lakukan kebaikan. Kalau mau mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, lakukan kebaikan. Jangan lakukan keburukan. Oleh karena kalau keburukan yang dilakukan, alih-alih mendapatkan sebagaimana yang diharapkan, yang didapat justru sebaliknya. Mau mendapat simpati dari teman, ya membual. Oh, aku urusan begini-begini mah kecil, ya supaya mendapatkan apa? Mendapatkan tempat di masyarakat. Maunya dengan membual, dengan mengelabui, dengan menipu, dengan berbohong, dengan meninggikan diri.
Ini ditunjuk sebagai kriteria hal-hal buruk yang setelah dilakukan dengan harapan agar mendapatkan tempat di lingkungan dia berteman, mendapatkan posisi, bisa dihargai, bisa dihormati. Nah, jangankan yang dikatakan itu tidak benar, yang dikatakan benar pun orang sudah iritasi. Orang ini cenderung untuk sombong, cenderung untuk congkak. Orang tidak begitu senang. Apalagi kalau itu ternyata tidak benar, hanya keinginan untuk bisa diterima di masyarakat, dia melakukan alih-alih hal baik, yaitu dengan berendah hati, dengan bertutur kata manis, dengan senang berbagi, dengan grateful, tahu terima kasih. Banyak hal yang lain, alih-alih melakukan kebaikan, dia melakukan keburukan. Tetapi bagaimanapun tujuannya adalah agar dia mendapatkan manfaat. Nah, kalau orang mau melakukan manfaat, ingin mendapatkan manfaat, yang dilakukan tentu kebaikan. Dan ini sudah fair, silakan. Dia berbuat baik hanya untuk dipuji. Jangan begitu. Berkata-kata demikian tidak bagus. Itu sudah fairnya kok. Untuk dia itu mendapatkan apa yang dia lakukan. Dia sudah melakukan hal yang semestinya, hal yang cerdas. Mau dipuji, memang keinginannya dipuji, kemudian dia melakukan kebaikan. Tapi kan tidak murni kebaikannya. Yang murni itu seperti apa? Kebaikan kan tanpa pamrih. Iya. Kalau kebaikan tanpa pamrih, memang secara ultimate-nya, secara yang tertingginya, dibesarkan sedikit juga bagus. Volumenya dibesarkan sedikit juga bagus. Tes, kecil sedikit. Tes, oke, cukup. Nah, terima kasih. Kembali ke pembicaraan tadi. Kalau mau melakukan kebaikan, mau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, yang dilakukan adalah kebaikan, dan itu adalah fair, sudah semestinya. Daripada yang dilakukan adalah sebaliknya. Tadi sampai pada tanpa pamrih. Sesungguhnya untuk berbuat sesuatu, berbuat baik tanpa pamrih, memungkinkan tidak? Sulit dimungkinkan, kecuali orang-orang khusus. Orang-orang khusus ini ada 3 jenis. Saya tidak yakin sudah pernah memberikannya atau belum di sini. Orang yang berbuat tanpa pamrih jenis pertama adalah orang yang sudah mencapai kesucian sempurna. Sudah tidak ada kotoran batin meskipun kecil, meskipun sedikit, melalui pemotongan secara pengetahuan di atas duniawi. Menjadi orang yang suci.
karena telah tidak ada kotoran batin meskipun sedikit, segala yang orang tersebut lakukan, orang suci ini dikatakan sudah tidak ada pamrih lagi, oleh karena tidak ada sesuatu apapun yang menjadi arah tujuan, yang menjadi harapan, yang artinya tujuan, maksud, harapan untuk diri sendiri tidak ada lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sedemikian rupa baru dikatakan tanpa pamrih. Ini jenis pertama. Jenis kedua, orang yang berbuat tanpa pamrih itu orang yang dikatakan tidak pintar. Bahasa halusnya untuk mengatakan bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh berbuat tidak menimbang yang dilakukan itu manfaat atau kerugian, hal yang benar atau hal yang salah, hal yang baik atau hal yang buruk, hal yang patut atau hal yang tidak patut. Karena memang bodoh. Kalau pintar ditimbang dulu. Dia tidak bisa memilah, tidak mau memilih, dan memang tidak mampu memilih karena memang tidak pintar. Dan ini dikatakan orang yang berbuat baik tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Arah, tujuan, maksud seseorang melakukan sesuatu. Karena orang bodoh tidak mengerti, oh ini loh maksud saya berbuat ini, berbuat itu. Ini jenis orang yang kedua. Jenis orang yang ketiga dikatakan berbuat baik tanpa pamrih. Kalau tadi yang pertama orang suci, yang kedua orang bodoh, yang ketiga adalah orang yang tidak waras. Dalam istilah lain adalah orang sinting, orang gila. Orang gila sudah tidak tahu secara normalnya orang ini manfaat, ini kerugian. Tidak mengerti. Melakukan sesuatu bahkan untuk mempermalukan diri sendiri juga tidak tahu. Dan tidak tahu bahwa itu adalah tindakan mempermalukan diri sendiri. Dan setelah sekelilingnya mempermalukan dia atau semestinya menjadi malu karena sikap dari orang sekelilingnya, dia juga tidak merasa malu. Karena apa? Ya memang gila. Nah, orang yang demikian ini, yaitu orang gila ini, adalah salah satu juga dikatakan orang yang tanpa pamrih dalam berbuat, tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa maksud, yang normalnya, yang wajarnya. Sehingga kalau kita berbuat baik dan berbuat baik tanpa pamrih, dalam arti tanpa arah, tujuan, maksud yang jelas, dan kita tahu kita belum suci, tidak suci, artinya kita kalau tidak sinting artinya apa?
bahwasanya kita diajak untuk menjadi cerdas. Cerdas itu sudah lawannya bodoh, sudah pasti lawannya gila. Apa yang menjadi manfaat untuk diri sendiri? Kalau ada sesuatu yang dapat dipakai untuk menghentikan derita secara menghentikan derita secara total, atau ada sesuatu yang bisa dipakai untuk setidaknya terhindar dari penderitaan yang lebih tinggi, yang lebih luhur. Kita menggunakan cara-cara itu untuk menghentikan derita, untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu ciri orang yang pandai, orang yang cerdas. Karena apa? Kita belum mencapai akhir dari penderitaan. Sehingga perlu ada arah tujuan yang jelas dalam berbuat. Kembali kepada berbuat baik tanpa pamrih di awal. Jadi apabila kita berbuat tanpa pamrih, artinya tidak ada hal sedikit pun, kalaupun ada kita tolak, sesungguhnya masihkah itu relevan, memungkinkan untuk diri sendiri? Di satu sisi yang lain, sesungguhnya kita perlu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam rangka menjadi bahagia, dalam rangka bebas dari derita. Satu pemahaman yang barangkali agak berbeda memang. Kita diarahkan untuk berbuat baik tanpa pamrih, berbuat baik tanpa pamrih. Di sini kita mendengar, berbuatlah untuk manfaat diri sendiri. Apa itu? Sudah penuh, tidak usah diragukan pamrihnya itu. Bahkan dianjurkan tidak semestinya berbuat baik untuk orang lain, jika itu adalah untuk mengabaikan manfaat-manfaat untuk diri sendiri. Seolah-olah kita diajak untuk menjadi egois, mencari manfaat untuk diri sendiri. Betulkah ini sebuah keegoisan? Mungkin. Artinya tidak semua pencarian manfaat untuk diri sendiri adalah keegoisan. Satu sisi dikatakan keegoisan, tapi itu satu sisi yang khusus. Secara umumnya mencari manfaat untuk diri sendiri, pamrih untuk diri sendiri, itu adalah hal yang logis, hal yang masuk akal. Masuk akalnya bagaimana? Masuk akalnya di mana? Masuk akalnya adalah kalau bukan diri sendiri yang mendapatkan, yang mencari manfaat untuk diri sendiri, siapa gerangan orang lain yang mencarikan manfaat untuk diri kita? Orang dari pagi sampai siang, hingga sore, bahkan sampai malam, apa yang mereka cari?
Untuk siapa mereka cari? Untuk diri sendiri. Ya, kebanyakan demikian. Dan itu memang hal yang nyata. Sampai pertapa yang tinggal di hutan-hutan, yang katanya untuk mencapai kesucian, untuk mencapai kebijaksanaan, mereka melakukan itu untuk manfaat siapa? Untuk manfaat mereka sendiri juga. Manfaat untuk diri sendiri. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu menjadi risau bahwa ini kita sudah menjadi orang yang egois. Tidak. Ini adalah yang logis. Oleh karena itu tadi, kalau bukan diri sendiri yang mencari manfaat untuk diri sendiri, siapa orang lain? Orang tua pun meskipun memberi kita, memberi untuk batasan waktu tertentu saja, sampai kira-kira kita bisa mandiri, kemudian disapih. Tahu disapih ya? Ya, suruh pergi cari makan sendiri. Jangan mendekat, dipatok, dicocok. Jangan mendekat lagi, sudah sapih. Tidak lebih dari 10% orang tua yang bisa berikan kepada anak-anaknya. Meskipun yang 10% itu bukan berarti kecil. Selebihnya apa? Yang bersangkutan yang harus mencari manfaat untuk diri sendiri. Apalagi siapa yang lain yang bisa kita tunjuk selain orang tua yang bisa memberikan segalanya kepada kita? Dewa yang kuasa? Tunggu dulu. Banyak sekali pernyataan. Dewa akan memberi untuk orang yang berusaha. Betul ya? Iya. Untuk orang yang tidak berusaha, tidak memberi. Ya, kalau dewa itu memberinya untuk orang yang berusaha, ya untuk apa minta? Kan begitu logikanya. Iya. Tidak perlu minta lagi sudah kepada dewa. Karena apa? Dengan usaha itulah seseorang akan mendapat. Siapa yang berusaha? Diri sendiri, bukan dewanya yang berusaha mencarikan untuk kita. Siapa orang lain kemudian? Kalaupun memungkinkan kita mendapat manfaat dari orang lain memberi manfaat kepada kita, kebutuhan kita dicukupi, kira-kira apakah sejauh apa itu akan mendatangkan kepuasan kepada diri kita? Kita maunya seberapa, tetapi diberinya seberapa? Kita maunya bagaimana, kemudian diberi yang bagaimana? Apakah selalu sesuai? Belum tentu, apalagi kita di pihak yang meminta, membutuhkan. Tidak sesuai dengan apa yang diri sendiri maksudkan. Katakanlah orang tersebut sudah memberi manfaat untuk diri kita seluruh hidup kita dan bisa memberikan manfaat dengan sepuas hati kita. Oke. Bagaimanapun akan ada titik celahnya, yaitu yang memberi itu siapa? Manusia. Ini siapa? Manusia juga. Sama-sama manusia, sama-sama orang. Mengapa satu pihak punya kemampuan memberi, bukan hanya mampu menghidupi diri sendiri, tapi juga mampu untuk memberi, sedangkan pihak sini
Jangankan untuk memberi, untuk menghidupi diri sendiri saja harus menggantungkan dari pihak luar. Kira-kira mana lebih mulia? Mana lebih luhur? Mana lebih pantas dihargai? Sama-sama hidup, ya ada yang mempunyai nilai plus, ada yang punya nilai negatif. Kalau diri sendiri ternyata mendapatkan nilai yang negatif, tentunya ini bukan kebanggaan, melainkan ya kekecewaan. Mengapa sampai justru di posisi yang ya tidak mulia, tidak terhormat, tidak dihargai? Karena yaitu memberi tidak untuk kebutuhan diri sendiri saja harus bergantung sama pihak lain. Nah, ini logikanya tentang mencari manfaat dari pihak lain. Ada kerugian-kerugiannya. Sehingga mencari manfaat untuk diri sendiri sejauh kemampuan yang diri sendiri punya, sejauh diri sendiri kuat untuk mendapatkannya, melakukannya itu demi diri sendiri. Dan ini adalah sudah logikanya, sudah logis. Dan apa kemudian yang orang katakan egois itu? Bukankah egois itu upaya mendapatkan manfaat untuk diri sendiri? Ya, betul. Tetapi ada keterangan lebih lanjutnya. Keterangannya apa? Adalah mencari manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Mencari manfaat untuk diri sendiri dengan cara mengganggu hak-haknya pihak lain. Ini namanya selfish, ini namanya egois. Sejauh manfaat yang diupayakan tidak mengganggu haknya pihak lain, tidak merugikan pihak lain, itu adalah hal yang logis. Dan setiap orang patut untuk mengupayakan manfaat untuk diri sendiri, oleh karena diri sendiri yang adalah yang tercinta. Salah satunya adalah siapa? Guru agung kita, Sang Buddha. Sang Buddha dikatakan telah mencapai Attahita Sampati. Apa itu Attahita Sampati? Perolehan yang perolehan dalam rangka mendukung diri sendiri. Ini kalau diterjemahkan secara harfiahnya. Artinya apa? Telah tuntas, telah mencarikan manfaat, telah mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Attahita Sampati. Dan ini adalah kualitas kebudayaan yang pertama. Baru yang kedua, Parahita Sampati. Perolehan yaitu berupa mendukung pihak lain. Kata pihak lain ini siapa? Keluarga dekat beliau. Ibunda, ayahanda, saudara-saudara, sampai pada kerabat semuanya, sampai ke semua makhluk, namanya parahita. Dukungan bagi pihak lain, dukungan untuk pihak lain. Tetapi yang pertama adalah attahita, manfaat untuk diri sendiri. Pencapaian paramita sekian, tidak terhitung berapa kali kelahiran. 4 asangkaya kapa, 1 mahakapa. Demi apa? Demi mencapai sama Sang Buddha. Demi siapa? Demi diri sendiri. Kok Bante bisa berani mengatakan begitu? Ya, saya berani.
Ceritanya balik pada awal pertama, betapa Sumedha berjumpa dengan seorang sama Sang Buddha bernama Dipangkara. Melihat keanggunan, melihat kemuliaan, melihat sedemikian megah, kalau dibahasakan, sedemikian megah sosok orang itu. Karena kemegahan itulah kemudian muncul satu ketika ya, saya harus mencapai sebagaimana yang Buddha Dipangkara ini capai, yaitu sama Sang Buddha. Apa itu? Kemegahan apa? Kemegahan berupa puja-puji dari para dewa dan manusia. Kemegahan berupa apa? Penghargaan, keseganan, penghormatan dari para dewa dan manusia. Kemegahan berupa apa? Cinta, sayangnya para dewa dan manusia kepada sosok sama Sang Buddha ini. Sesuatu yang luar biasa yang sosok makhluk, sosok manusia mampu capai. Siapa yang tidak menginginkan? Meskipun seseorang yang telah mencapai kesama Sambuddhaan, begitu mencapai kebudaan ini, sudah terpotong kesenangannya dalam menerima, dalam menanggapi puja-puji, mendapati penghormatan atau rasa cinta dari pihak-pihak luar. Tidak menyenangi lagi. Tapi, semua yang telah beliau capai itu adalah menghasilkan hal-hal serupa, dipuja, dipuji, dihormati, dihargai, dicintai oleh semua makhluk, kecuali kecuali mereka yang maunya jelek. Siapa itu? Dikatakan Mara. Mara tidak suka dengan orang baik. Mara tidak suka, tidak senang dengan orang suci. Seorang sama Sambuddha telah selesai. Apakah mencapai kesama Sambuddhaan adalah tujuan agar dipuji, dihormati, dan dicintai melulu ini? Tidak. Lebih dari ini. Oleh karena ini adalah sebatas manfaat luaran. Manfaat yang di dalam yang lebih utama adalah mencapai pengetahuan, mencapai kebudayaan, bukan semata untuk tujuan dipuji, tetapi setelah mendapatkan pengetahuan benar, kebijaksanaan benar, kebijaksanaan ini yang membawa pada keselamatan, aman, tidak akan celaka lagi. Yaitu karena tidak lahir lagi. Karena kalau lahir riskan untuk mendapati celaka. Tidak mungkin tidak akan mendapati celaka setelah lahir. Yaitu apa? Mendapati ketuaan, mendapati penyakit, mendapati kematian. Menghadapi ketuaan, menghadapi penyakit, menghadapi kematian, kira-kira orang yang setelah lahir akan senang tidak? Tidak senang. Itu belum derita macam-macam yang lainnya. Baru yang paling pokok saja, konsekuensi dari lahir ya pasti tua, sakit, mati. Maunya lahir tapi tidak mau tiga yang lain. Di sini seorang sama Sang Buddha
mencapai kebijaksanaan itu adalah untuk bisa selamat. Beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi. Selain itu akan mendatangkan penghargaan, penghormatan dari luar. Kesucian ini sesungguhnya bermanfaat untuk meredam derita. Hancur penderitaannya. Oleh karena kotoran batinnya sudah tersingkirkan. Yang ada adalah nilai luhur, nilai mulia, nilai-nilai luhur. Apa itu? Salah satunya juga adalah kebijaksanaan ini juga. Cinta kasih, nilai-nilai luhur yang lain. Dan karena kotoran batinnya tidak mampu bercokol di batin, sedangkan kotoran batin ini adalah sumber derita, bagaimana mungkin kemudian penderitaan bisa ada padanya? Barangkali ini satu pernyataan yang mungkin diterima secara teori saja, yaitu kotoran batin penyebab penderitaan. Ya, betul, tapi itu adalah sebatas pada pernyataan. Jelasnya bagaimana tidak tahu juga. Apa hubungannya kotoran batin dan penderitaan? Kotoran batin ini apa? Hal-hal yang mengotori batin. Seperti apa misalnya? Salah satunya adalah kebencian, atau nama lainnya geram, marah, dendam. Nah, ini adalah salah satu di antara sekian banyak kotoran batin. Sewaktu kotoran batin, yaitu kebencian ini, merasuki batin siapapun, berumah tangga atau petapa, miskin atau kaya, wanita atau lelaki, ras apapun, batin yang dirasuki oleh kebencian ini akan menjadi demam. Panas ya, kalau kebencian sudah masuk, langsung jadi panas, demam. Kira-kira nyaman enggak demam ini? Tidak nyaman, rasa gelisah, rasa sesak, terhimpit, tegang. Ini efek dari kotoran batin, tidak nyaman. Apalagi kalau sudah ditindaklanjuti dengan itikat buruk, ingin melakukan hal yang buruk karena kebenciannya ini. Bagaimana orang yang mau melakukan keburukan, bersiap-siap ingin menghabisi nyawa seseorang, apakah itu bisa disamakan dengan hati seseorang yang ingin berbagi sembako ke orang yang membutuhkan? Hatinya jauh berbeda. Orang yang mau berbagi sembako, berdana kepada yang lain, hatinya lega, leluasa, hatinya plong, hatinya besar. Sebaliknya orang yang punya keinginan untuk mencelakai pihak lain, hatinya penuh dengan rasa takut, gelisah, panas, tegang, sampai mengarah ke tubuhnya. Bagaimana? Dadanya berdebar, matanya terbelalak lebar. Ini efek dari apa? Efek dari batiniah. Kalau sampai kebencian itu muncul pada batin siapapun. Ini yang dikatakan kotoran batin penyebab penderitaan. Belum lagi nanti kotoran batin ini betul-betul dituangkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan buruk tentunya. Dan dampak perbuatan buruk itu apakah kebahagiaan, apakah kesenangan, apakah ketenteraman, kesejahteraan? Sebaliknya, lebih menderita lagi.
Ini kalau kotoran batin yang muncul, sehingga dikatakan di sini kotoran batin itu penyebab penderitaan. Kalau kotoran batin, salah satunya kebencian ini, tidak sampai ada, kira-kira ada enggak yang membuat menderita? Tidak ada lagi. Dan karena tidak ada hal yang membuat menderita, bisakah dikatakan orang yang bebas dari penderitaan? Ya, orang yang bebas dari penderitaan boleh tidak dikatakan sebagai orang yang ya damai, tentram, tenang, sejuk, yaitu nama lain dari bahagia. Nati santi parang suka, kebahagiaan selain ketenangan sesungguhnya tidak ada. Karena menjadi tenang itulah bahagia. Dan itu yang dicapai oleh Sang Buddha. Kesucian ini adalah untuk menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Satu lagi, apa yang Sang Buddha capai selain kebijaksanaan yang mendatangkan selamat, kesucian yang mendatangkan sejuk, damai, dan satu lagi adalah kewelas asihan yang beliau tunjukkan mendatangkan rasa agung besar dalam hati beliau. Berbagi ilmu, berbagi berkah, berbagi manfaat kepada para dewa dan manusia, kepada semua makhluk yang sudah dalam takarannya untuk mengerti dharma, mengerti ajaran beliau, mengikuti ajaran beliau. Keagungan yang luar biasa. Rasa lebar, rasa luas ada pada hati beliau. Dan ini satu kondisi batin yang jangan diremehkan. Oh, hanya itu. Oleh karena untuk mendapatkan demikian ini bagi kebanyakan orang tidak mudah. Harus melakukan sesuatu, yaitu apa? Ya, berbagi manfaat kepada pihak lain. Dan berbagi manfaat apa yang kita bisa bagi untuk mereka? Mentok sembako, mentok barang materi, sekali-sekali bisa mengentaskan dia dari cengkeraman kematian. Dan itu pun hanya sebetulnya apa? Hanya kata-kata saja, melepas seseorang dari cengkeraman kematian. Enggak ada orang yang bisa melepaskan dari kematian. Yang ada, ya kalaupun itu dilakukan, yang ada hanya sebatas mengolor waktu mati. Soalnya, ya lepas sekarang, ya tidak lepas yang akan datang. Tidak ada istilahnya, ya bisa selamat dari kematian, bebas dari kematian. Sesekali begitu. Tapi untuk melakukan yang lebih kepada orang lain itu sungguh sulit. Oleh karena apa? Diri sendiri pun belum tentu mempunyai kualitas yang memadai. Bagaimanapun itu telah mendatangkan rasa besar, rasa luas, lebar di dalam hati. Dan ini adalah manfaat yang seseorang bisa capai. Untuk siapa? Diri sendiri. Dan demikian ini seorang sama Sang Buddha. Manfaat untuk diri sendiri. Dan dikatakan yang logis. Oleh karena kalau mencari manfaat demi orang lain, mengabaikan manfaat untuk diri sendiri, mendukung orang semata-mata untuk ini, bukan semata-mata ini adalah paramitaku, ini adalah kebaikanku, hanya mengatakan ini adalah manfaatmu, aku tidak perlu manfaat, aku boleh menderita, membiarkan diri sendiri menderita dan meronta dengan penderitaannya itu. Ini yang dikatakan tidak bijaksana.
ada teman rumahnya terbakar, rumahnya sendiri juga terbakar. Ya, mencari manfaat demi orang lain, pergi ke temannya sana untuk memadamkan rumah temannya, membiarkan rumah sendiri terbakar. Dan kalau dia, temannya sana adalah teman baik, diusir semestinya. Kalau masih menerima, oh thank you ya, ayo dong. Tahu temannya yang datang itu rumahnya juga terbakar, tidak menyuruh kembali, tapi oh terima kasih ya, yuk Pak Di, ini bukan teman yang baik, suruh kembali, urus rumahmu. Ya. Dan dengan datang ke rumah teman untuk memadamkan rumahnya yang terbakar, membiarkan rumah sendiri terbakar dan menderita karena rumahnya yang terbakar, kecuali oh saya punya rumah, ini rumah yang ke-11. Ya, enggak apa-apa, dia rumahnya cuma satu-satunya yang itu. Ya, saya enggak apa-apa, tidak menderita, dan ini adalah kebaikan demi teman, tidak soal. Ya. Dan itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia sendiri dengan rumah ini menderita, kalau sampai tidak ada, sengsara, membiarkan diri sendiri sengsara demi manfaat teman, ya, ini namanya tidak bijaksana. Jelek, tidak, kebaikan juga, tapi tidak bijaksana. Dan banyak diantaranya hal-hal yang dilakukan demi orang lain tanpa peduli pada bagaimana kondisi diri sendiri, itu sesungguhnya adalah hal yang mustahil. Mustahilnya bagaimana? Kalau kita tercebur di lubang, di sumur, orang lain juga tercebur di sumur. Sumur yang sama atau sumur yang berbeda. Sebelum kita mentas dari sumur, bagaimana kita bisa menolong yang lainnya untuk lepas, untuk mentas dari sumur? Kita harus mementaskan diri dulu, baru kemudian mementaskan orang lain. Sedangkan sewaktu di pesawat saja, ya, selalu ada peringatan sebelum pesawat take off, bagaimana menggunakan cerobong oksigen. Kenakan cerobong oksigen pada diri sendiri dulu, baru kemudian membantu samping kiri kanan. Kalau diri sendiri dalam bahaya, bagaimana bisa menolong orang lain? Itu logikanya. Diri sendiri aman dulu. Nah, ini rincian penjelasan dari sesungguhnya mencari membuat manfaat demi orang lain itu adalah hal yang tidak logis. Kalau dengan mengabaikan manfaat untuk diri sendiri. Jadi carilah manfaat untuk diri sendiri. Bante, saya takut ini egois. Jangan takut. Ini adalah hal yang logis. Kalau begitu besok saya tidak usah perdana, Bante ya. Kalau begitu saya tidak usah bersabar, tidak usah melakukan kebaikan-kebaikan. Kan semuanya untuk manfaat diri sendiri. Anda keliru besar. Yang Anda lakukan dengan tidak berdana, dengan menjadi kikir, dengan tidak mau berbagi, itu bukan mencari manfaat, tetapi Anda sedang mencari kerugian. Dengan Anda tidak mau bersabar, itu bukan manfaat, itu adalah kerugian. Dengan Anda tidak berendah hati, tahu budi jasa orang lain,
itu bukan manfaat, tapi itu adalah kerugian. Kalau Anda ingin mencari atau mendapatkan manfaat untuk diri sendiri, salah satunya dengan berbuat yang memberi. Sesungguhnya semua kebaikan inilah jalan atau cara, upaya mendapatkan manfaat untuk diri sendiri. Sehingga kalau mau mencari manfaat diri sendiri, bukan menjadi gigir, tetapi menjadi murah hati. Besok berdanalah yang banyak-banyak. Bersabarlah yang banyak. Rajin-rajinlah yang lebih banyak lagi. Mengapa tiga ini yang sering terdengar oleh saya, keluhan orang-orang. Apa itu? Rajinnya, dermanya, apa tadi? Sabarnya. Rajin, sabar, sama satu lagi. Ya. Bante, saya tinggal bersama dia. Dia itu begini. Ya selalu saya yang melakukan terus. Memang rajin itu baik. Ya. Tapi kalau harus saya terus yang rajin, keenakan dia. Saya bergaul dengan dia, hidup dengan dia. Dia mau-maunya sendiri, dia mau menang sendiri. Saya ya disuruh sabar. Ya memang betul, sabar itu baik. Tapi kalau harus sabar, saya yang di pihak harus bersabar terus, keenakan dia. Kalau harus saya yang di pihak memberi, tanpa ada dia memberi sesuatu kepada saya, ya tidak fair. Ini ya meskipun itu baik, tapi ya tidak tahan. Orang yang mengeluh sedemikian rupa sesungguhnya tidak teguh pada prinsip mencari manfaat untuk diri sendiri secara sesungguhnya. Yaitu apa? Teguh pada nilai-nilai bajik sebagai cara mendapatkan manfaat yang sesungguhnya bagi diri sendiri. Tidak peduli itu mau sebanyak apa. Sejauh diri sendiri bisa lakukan, mampu lakukan, kuat untuk lakukan, berusaha melakukannya. Oleh karena itu adalah manfaat untuk diri sendiri. Jadi demi manfaat untuk diri sendiri inilah, berangkat mencari manfaat untuk diri sendiri inilah seseorang berbuat baik. Oleh karena sesungguhnya kebaikan itu, walau tampaknya itu mendatangkan manfaat bagi pihak yang dituju, ya masyarakat, orang luar, tetapi sesungguhnya itu adalah manfaat-manfaat inferior. Manfaat utama ada pada si pelaku, si pemberi. Dan jangan sampai berbuat baik demi orang lain. Oleh karena berbuat baik demi orang lain, meskipun konsepnya ini memungkinkan, tapi ini risiko besar. Risiko panas, risiko kecewa. Tidak mengira loh Bante, ya, dia sampai begini. Ya, sekarang dulu itu dia saya rawat, saya besarkan, saya bantu apapun dia mau. Saya telah melakukan banyak hal untuk dia, tapi ternyata begini sikap dia pada saya. Kalau yang dibawa, kalau yang diantar dalam berbuat baik, itu adalah demi dia, dari konsep demi orang lain. Ini riskan menjadi kecewa.
Tapi kalau dengan prinsip kebaikan ini adalah bagianku, adalah manfaatku, dengan alasan bagaimanapun tidak ada yang namanya kecewa. Dan sesungguhnya bahwa kebaikan ini sebagai satu patokan untuk diri sendiri. Kebaikan semata-mata apa? Untuk manfaat ini. Sehingga sesungguhnya kebaikan itu bagaimana? Harus tanpa pamrih atau dengan pamrih? Bagaimana dengan pernyataan berbuat baik tanpa pamrih? Sesungguhnya apakah itu relevan? Tidak relevan. Tetapi bagaimanapun ini juga sebagai satu bahasa rakyat. Oleh karena kata pamrih di sini mengacu pada hal-hal yang lebih rendah, bahkan hal-hal yang mendatangkan pada risiko kecewa. Sesungguhnya tidak ada pamrih kalau orang itu bukan 3 jenis ini. Semestinya ada pamrih. Apa itu? Suci juga tidak, bodoh juga bukan, sinting juga belum. Segala apa yang orang lakukan, ya mestinya ada arah tujuan, ada pamrihnya. Pamrih yang lebih rendah akan riskan menjadi kecewa. Saya berbuat baik kepada bos saya dengan harapan satu ketika kalau saya butuh sesuatu bisa dibantu bos. Kalau minta tolong bisa dibantu. Saya berbuat baik pada bos, satu ketika kalau bertemu di tempat tertentu, tempat perjamuan, tempat orang banyak keramaian, ya setidaknya saya disapa, ditegur. Ya ditegur atasan itu kebanggaan. Apalagi atasan itu stratanya tentu lebih tinggi. Orang yang stratanya lebih tinggi, orang yang punya strata yang tinggi sampai menegur itu tentu hal yang menyenangkan, membanggakan. Dan itu harapannya. Tidak ingin untuk tidak dengan harapan supaya bisa dibantu, tidak. Cukup supaya bisa ditegur sapa. Satu lagi berbuat baik kepada bos, karena memang di lingkup yang dia tinggal itu selain bos tidak ada orang lain. Dan dia melakukan ini adalah karena tahu perbuatan baik itu adalah kewajiban untuk diri sendiri. Yang menjadi tujuan itu siapapun tidak peduli. Kebetulan yang ada memang bos. Dari 3 jenis perbuatan ini, dengan 3 macam pamrihnya, kira-kira yang keberapa yang riskan untuk kecewa? Tidak usah sulit menjawab. Yang pertama ya. Oleh karena apa? Dengan harapan bisa dibantu kalau membutuhkan sesuatu. Ya akan dibantu kalau yang diminta itu adalah bantuan-bantuan yang kecil. Memang membantu mengantar anak bos ke sekolah, membantu orang tua bos untuk mengajak ke rumah sakit, mengajak jalan-jalan ini itu, ya. Tapi ya kalau yang diminta untuk dibantu oleh bos ini, minta untuk dipinjami 2M untuk beli rumah. Bos saya perlu uang untuk beli rumah. Rumah saya digusur karena dulu memang tanahnya juga bukan tanah sendiri. Misalnya, saya perlu rumah.
Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Tolong saya dipinjami. Saya tidak minta, dipinjami. Berapa? 2M. Ya kalau gaji Anda 100 juta per bulan memungkinkan. Gaji Anda hanya 2 juta. Untuk hidup sehari-hari katakanlah potong 1 juta. Setiap bulan 1 juta, 1 tahun hanya 12 juta. Berapa tahun ini akan lengkap 1M? Dan untuk ya kebaikan yang Anda lakukan, ya memang itu kebaikan, tetapi dengan harapan untuk dibantu sedemikian rupa, ya, sulit. Riskan untuk menjadi kecewa. Berbeda dengan ya sebatas berharap untuk ditegur sapa. Kalau itu ya ringan saja, lebih ringan. Meskipun demikian belum tentu suatu ketika diharap dan memang sedang bertemu di kerumunan orang, belum tentu ditegur sapa juga. Mengapa? Barangkali saja ya bosnya itu sedang ada kesibukan atau sedang sakit gigi, sedang kacau pikirannya, ya. Memungkinkan untuk tidak ditegur sapa. Dan bagaimana? Kecewa juga. Tapi kalau yang ketiga, bahwa berbuat baik itu karena prinsip bahwa kebaikan adalah tugas, kebaikan adalah manfaat untuk diri sendiri. Hanya kebetulan yang ada memang bos. Suatu ketika bos mau bantu ya silakan, tidak bantu pun tidak kecewa. Bos mau tegur sapa juga silakan, tidak tegur sapa pun tidak kecewa. Sama-sama kepada bos juga dalam ketiga kasus ini. Ini namanya kalau pamrihnya itu lebih bawah, riskan untuk menjadi kecewa. Kalau lebih tinggi, nah yang paling tinggi apa? Pamrih itu pamrih untuk menghancurkan pandangan keliru, pamrih untuk menghancurkan kotoran batin. Semua berbuat baik, berlatih dharma untuk mencapai kesucian misalnya. Apa pamrihnya? Pencapaian kesucian itu pamrihnya. Dan semestinya ada arah tujuan yang jelas dalam berbuat baik, berbuat sesuatu. Ada yang dituju. Karena kalau tidak ada yang dituju, ya orang bodoh, orang gila, atau memang sudah suci. Ya. Termasuk orang yang sudah merasa suci, sudah menganggap dirinya suci, kemudian berbuat sesuatu tanpa pamrih, sebetulnya dia orang yang gila. Karena apa? Merasa sudah suci. Kita orang gila ya. Ya, aku sudah suci ini ya. Ya. Jadi kalaupun dalam pernyataan berbuat baik tanpa pamrih itu masih bisa diterima, tapi sesungguhnya di balik itu adalah manfaat untuk diri sendiri dengan melakukan perbuatan tanpa pamrih. Memang agak berlawanan. Kalau tanpa pamrih, bagaimana manfaat untuk diri sendiri? Bagaimana manfaat untuk diri sendiri bisa dicapai, bisa didapat. Tapi sesungguhnya, nah itulah yang ada. Kalaupun pernyataannya tanpa pamrih. Sehingga ini yang membedakan dua pemikiran. Dua pemikiran ini yang membedakan yang namanya aliran selatan dan aliran utara. Kalau aliran utara
yang orang mengatakan Mahayana. Berbuat baik untuk orang lain, untuk orang banyak, tanpa pamrih. Yang berbuat baik itu siapa? Bodhisattva. Bodhisattva berbuat baik tanpa pamrih untuk orang lain. Tujuannya apa? Mencapai kebudayaan. Mencapai kebudayaan itu apakah bukan pamrihnya? Pamrihnya juga. Tapi namanya Bodhisattva berbuat baik tanpa pamrih. Dan dalam Theravada, ya, prinsipnya adalah berbuat baik untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Sepertinya selfish, egois, tapi manfaat untuk diri sendiri berbuat baiknya. Contohnya apa? Berbagi. Mulai dari berbagi sembako sampai berbagi dharma. Mengentaskan orang dari derita. Berbuat baik berupa sabar, cinta kasih dipancarkan. Itu semua yang dilakukan, dan itu membuat pihak lain dirugikan atau membuat orang lain mendapat keuntungan, mendapatkan manfaat juga, keuntungan juga, kebahagiaan juga, setidaknya tidak menderita oleh perbuatan yang seorang itu lakukan. Dan itu yang orang itu sedang lakukan adalah mencari manfaat untuk diri sendiri. Tak datang para tena bahu nabi nahabayi. Seseorang tidak semestinya mengambilkan manfaat untuk diri sendiri demi manfaat orang lain, meskipun banyak. At-tatama binyaya. Setelah memahami manfaat untuk diri sendiri, satata asutosia, sepatutnya ia mencari manfaat untuk diri sendiri itu, yaitu dengan betul-betul dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang keliru. Itulah yang menjadi intinya. Oleh karena tidak sedikit orang dengan pemikiran mencari manfaat untuk diri sendiri, tetapi berpikir, bertutur kata, bertindak yang dampaknya itu alih-alih manfaat yang diperoleh, tetapi kerugian. Mengapa? Karena salah paham, salah mengerti, menganggap yang keliru sebagai yang benar, yang buruk sebagai yang baik, yang tidak patut sebagai yang patut. Kemudian melakukan yang keliru itu, tidak melakukan yang benar, melakukan yang buruk itu, tidak melakukan yang baik, melakukan yang tidak patut, tidak melakukan yang patut. Dan karena yang keliru, yang buruk, yang tidak patut yang dilakukan, dampaknya adalah kerugian. Tetapi tetap maksudnya itu mau mencari manfaat untuk diri sendiri, tapi caranya keliru. Mengapa caranya keliru? Karena salah konsep, salah mengerti, menganggap bahwa kesalahan, keburukan, ketidakpatutan adalah jalan atau cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu saja yang sesungguhnya perlu ditekankan. Dan ini yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Nilai-nilai bajik ini adalah manfaat. Dan sesungguhnya bahwa nilai-nilai bajik ini memungkinkan bagi umumnya orang untuk melakukannya. Bukan tidak mungkin. Apabila hal-hal baik ini yang mendatangkan manfaat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, tentu Sang Buddha tidak mengajak, menganjurkan untuk melakukannya. Justru karena memungkinkan,
Setiap orang secara umum punya potensi untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini bukan untuk kerugian, bukan untuk penderitaan, melainkan untuk manfaat, untuk kebahagiaan. Dan ini yang Sang Buddha ajarkan. Mencari manfaat untuk diri sendiri hingga tuntas. Setelah tuntas, di mana itu tingkatan tuntas, telah putusnya samsara, karena telah putus tanha atau kegandrungan untuk urusan-urusan hidup, urusan-urusan menjadi. Saya rasa uraian saya cukup sampai di sini. Silakan untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jika mungkin ada. Ya, terima kasih. Terima kasih Bakti atas uraian dhamma yang telah disampaikan. Selanjutnya marilah kepada Bapak Ibu Rama Ramani yang ingin mengajukan pertanyaan sesuai dengan dhamma yang telah disampaikan oleh Bakti. Monggo silakan. Ya, Mas Giri, silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Pertanyaan saya, sikap batin saat kita ingin melakukan atau mencari manfaat untuk diri sendiri itu yang baik bagaimana Bante? Misalkan dari contoh yang Bante berikan 3 itu, ketika ingin membantu bos, pada awalnya itu yang paling rendah, tujuannya itu untuk saya dibantu. Tapi saat ingin melakukan, sadar itu sesuatu yang rendah gitu. Apakah lebih baik dilanjutkan atau direvisi niatnya, atau diberhentikan, atau bagaimana? Jadi sikap batinnya seperti apa? Oh, pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Bagaimana sikap batin saya, Bante? Sikap batin Anda adalah sesuai dengan posisi Anda, keberadaan Anda. Andai ada 1000 anak tangga dan Anda ini dalam tataran anak tangga yang ke-100, menjadilah orang yang di posisi anak tangga yang ke-100 ini. Tingkatannya berbuat baik bukan sekadar untuk mencari materi, tetapi untuk mencari bisa dicinta, bisa disayang. Itu lebih tinggi. Jadi karena tingkatannya itu bukan untuk mencari materi, dalam berbuat baik tidak bisa dipaksakan, tidak bisa memaksakan diri untuk punya harapan bisa mendapat materi. Tidak bisa. Sudah bukan takaran dia. Sudah bukan ini. Tapi untuk menggapai sesuatu yang di luar takaran dia, jauh di luar, jauh di atas, meskipun itu baik dan meskipun ingin, mampu tidak? Sulit. Jadi sesuaikanlah dengan takaran diri sendiri. Berbuat baik untuk mengikis kotoran batin. Ya itu sih bagus, tidak salah juga. Baik untuk siapapun. Tapi untuk sementara ini, ya saya tidak bisa untuk berpikir seperti itu dalam berbuat baik. Saya mampunya berbuat baik ini supaya hidup saya sejahtera, keluarga saya rukun-rukun, ya damai, sejahtera, ya punya hidup yang nyaman. Bagaimana ini? Lakukanlah itu. Karena itu adalah takaran Anda dan sudah lebih baik daripada Anda tidak berbuat baik atau melakukan keburukan
dengan satu harapan bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Karena keburukan yang dilakukan, ya apa yang didapat tentu bukan sesuai yang diharapkan, kebalikannya. Itu saja. Hanya, ada yang namanya pelatihan diri, ada yang namanya pengembangan diri, adalah manfaat untuk diri sendiri yang lebih baik, yang lebih luhur. Kita meningkatkan diri sendiri, memacu diri sendiri. Apa yang diri sendiri kira-kira mampu lebih untuk bisa melakukan, lakukanlah. Itu tidak jelek. Sudah lulus SMP, jangan melonjak ke S2, masuk ke SMA dulu. Dan jangan senang dengan menjadi siswa SMP seumur hidup. Naiklah. Bosen di tingkatan SMP. Dan secara normalnya ini akan, secara naturalnya akan terus meningkat. Ini adalah bagaimana memposisikan diri sesuai dengan memang yang ada di posisi Anda. Tidak lebih rendah, itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Lebih tinggi juga tidak bisa dilakukan. Ada perumpamaan, kalau ada anjuran, kalau berbuat baik, berharaplah yang paling tinggi. Oleh karena kalau berbuat baik dengan harapan yang paling tinggi, setidaknya masih ada harapan untuk mendapatkannya. Dan kalau tidak mendapatkan, buah-buah kebaikan yang lebih rendah itu sangat memungkinkan untuk diperoleh. Diumpamakan seperti kalau menanam padi, setidaknya kalaupun padinya itu tidak berbuah, setidaknya ya rumputnya yang ada buahnya. Yang ditanam padi, bulir padi, yang tumbuh pas padi. Setidaknya kalau tidak ada padi, satu bulir pun yang tumbuh, setidaknya ada rumput yang tumbuh. Boleh, dan itu tidak jelek. Tetapi sesungguhnya dalam hati seseorang, berbuat baik, semoga saya mencapai nibbana. Kalau bukan takarannya, ada enggak kira-kira penolakan? Nibbana apa aja nggak ngerti. Nibbana itu enggak ada kesenangan loh, udah bisa kuliner loh. Di kertas seperti ini, jangan dulu kalau tidak bisa kuliner. Tidak ada kuliner lagi. Kalau memang yang seperti ini bukan takaran dia, kemudian dipaksakan, apakah kira-kira itu nyambung? Tidak nyambung juga. Jadi jangan paksakan diri sendiri. Tetapi namanya pengembangan diri, pelatihan diri, peningkatan diri tentu adalah hal yang perlu dilakukan setahap demi setahap, semampu, sekuat diri sendiri bisa melakukan. Itu jawaban saya. Selamat malam Bante. Saya punya satu grup kelenteng usia di atas 65 tahun, rata-rata di atas itu. Ada satu teman namanya Sasbesa Sase. Dia hampir tiap tahun, jadi sudah 3 tahun ini selalu menjamu di rumah makan. Orangnya biasa, tidak suka disuruh sanjung-sanjung. Kalau gojek ya seperti apa adanya. Apakah ini termasuk pamrih? Dari grup saya ini ada orang yang mengatakan dia kaya. Biasanya kalau kita grup itu kalau makan biasanya ada snack kecil atau minuman putih. Tapi dia kadang-kadang dia bawa UTT untuk makan bersama.
memang ini orang agak angkuh, tapi apakah ini pamrih? Tiga. Saya punya grup, di grup saya ini ada satu orang, ya bolehlah saya katakan angkuh, bolehlah angkuh, tapi bukan angkuh yang saya persoalkan. Dia suatu ketika dia sakit datang dalam posisi pinggangnya sakit, katanya bahwa dia mau MRI untuk melihat apakah ada problem ginjalnya, sehingga dia jalannya agak sulit. karena saya merasa loh, saya bisa mengenai orang ini, dan saya berkunjung dia caranya gini, ternyata dia bisa jalan dengan baik, artinya banyak berkurang. Apakah perbuatan saya, karena ini bukan perbuatan pamrih, karena saya tahu apakah saya orang gila. Oke, terima kasih. Satu situasi tidak bisa kemudian disimpulkan hanya dengan melihat. Oleh karena yang kita lihat itu sesungguhnya bukan hal yang tampak. Yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak tampak. Apa itu? Karma. Karma itu tampak tidak? Tidak tampak. Karma itu perbuatan. Memang orang melakukan sesuatu, ya menempeleng ini, itu karma tidak? Karma. Kelihatan karmanya? Tidak. Soalnya apa? Menempeleng ini bukan tangannya menempeleng yang disebut karma, tapi kehendaknya menempeleng itulah karmanya. Niatnya itu. Sekarang niatnya apa dalam menempeleng itu? Ternyata yang ditempeleng ketawa-ketawa kemudian merangkul. Dan yang menempeleng tahu kalau itu akan membuat dia senang, membuat dia ditempeleng senang. Ternyata penempelengnya itu adalah menunjukkan keakraban. Soalnya kalau tidak menempeleng, orang akan ragu, ini sejauh apa? Ya dianggap akrab, dirasa akrab. Nah begitu menempeleng, oh sudah menganggap saya orang akrabnya dia. Salah satu contoh. Dari mana? Dari kehendak. Tapi untuk orang luaran, oh itu orang gila itu, ditempeleng tapi malah ketawa-ketawa merangkul. Oleh karena apa? Hubungannya sangat-sangat spesifik. Dan yang tahu orang-orang tertentu itu pun juga baru dari rasa, bukan yang sesungguhnya. Tidak bisa diketahui secara jelas. Taunya adalah apabila si pelaku itu memberitahu, dan memberitahu secara jujur. Sejauh apa bisa diukur kejujurannya, untuk sampai saat ini belum ada alat ukur. Sejauh apa orang jujur, ini loh kehendak saya dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi orang berbuat baik, menjamu. Apakah dalam menjamu itu dia tidak pamrih? Tidak ada pamrih, tidak ada ingin ya dipuji atau apa? Saya rasa kalau dia bukan orang suci, bukan orang bodoh, bukan orang gila, dia masih senang dipuji. Kalau orang bodoh, orang gila tidak senang dipuji. Mungkin tidak menjadi senang kalau dipuji. Termasuk juga orang yang sudah suci tidak menjadi senang dipuji. Tapi kalau dia sejauh menjadi orang yang normal, semestinya dia akan senang dipuji, menyenangi untuk dipuji. Meskipun ya cara dia itu tidak arogan. Hanya cara saja supaya tampak dia itu tidak menyenangi dipuji, tidak berharap dipuji. Tetapi sesungguhnya dengan cara yang lebih halus itu, ya dia bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih lembut juga. Yaitu apa? Nah, apa namanya?
berbaik hati atau berendah hati, ya, berendah hati untuk meninggikan mutu. Nah, misalnya sebetulnya maunya sih merendah, tapi merendah itu bukan tujuan untuk supaya direndahkan, tapi justru untuk diangkat, disanjung, ditinggikan. Itu cara orang dalam bertindak, dalam bersikap, dalam mencari manfaat untuk diri sendiri. Dari mulai tidak tampak, tapi satu ketika orang itu yang sudah sering menjamu, hampir tiap minggu ngajak ngumpul dan dia selalu menjamu. Dan memang orangnya juga ya punya nilai-nilai positif yang lain. Satu ketika dia menginginkan sesuatu. Saudara-saudara, saya suka dengan orang ini. Orang ini saya ya cocok dengan pemikirannya. Ya, pilih dia ya, coblos dia ya. Nah, begitu dia mengatakan begitu, kita sedikit banyak juga akan terpengaruh. Karena apa? Karena ya hal-hal baik yang orang itu telah lakukan. Barangkali saja ini yang ditunggu-tunggu selama 2 tahun, 3 tahun menjamu itu adalah untuk ngomong ini. Siapa tahu ya. Pamrih juga. Kita tidak tahu apa tujuan seseorang. Meskipun tidak tampak, bukan berarti tidak ada pamrih. Dan semestinya punya pamrih. Yaitu misalnya Bapak membantu orang sakit, kemudian bisa sembuh, mereda. Ya, kalaupun hanya mereda dengan niat yang baik, sesungguhnya niat baik ini mendatangkan kelegaan, kebahagiaan, melihat orang lain bahagia. Ya. Kenapa? Iya. Bukan perbuatan orang gila, karena Bapak tidak gila. Bukan perbuatan orang suci, karena Bapak mungkin ya rasanya belum suci ya. Ya, bukan orang suci ya. Ya, tapi mungkin Bapak belum cukup cerdas. Artinya apa? Semestinya mencari manfaat untuk diri sendiri secara bijaknya, secara cerdasnya. Bahwa dengan ya, karena saya merasa bisa membantu orang ini, jalannya sulit, tak punya kisah jalan kamu. Iya. Silakan. Kondisi seperti ini yaitu betul-betul tanpa pamrih ini ya, kepada seseorang sesungguhnya adalah perbuatan yang baik, tetapi baik yang tidak didukung dengan pengetahuan yang semestinya. Pengertian pengetahuan adalah ini benar atau salah, ini baik atau buruk, ini patut atau tidak patut, mana yang diri sendiri perlu lakukan, perlu capai, perlu upayakan. Ya. Di dalam uraian Bante tadi ada kalimat orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Di satu kesempatan Bapak Menteri Agama kita, Pak Lukman Hakim, bertemu dengan para Bante, salah satunya dengan Yang Mulia Bante Panyawaru. Dia mengatakan bahwa para biku inilah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, seorang menteri juga, yaitu Bapak Jenderal Luhut, mengatakan ketika dia merasa dipojokkan oleh sebagian masyarakat, dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang sudah selesai dengan diri saya. Karena apa? Karena dia sudah
di ketentaraan sudah jadi jenderal, sebagai pengusaha juga pengusaha yang sukses, sehingga dia menganggap bahwa dia adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada dua pernyataan tentang orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Mohon nasihat dari Bante. Terima kasih. Masa pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ada dua pernyataan tentang orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ya itu baru pemberitahuan, belum pertanyaan. Iya, Bante. Dua pernyataan yang berlainan tersebut, kira-kira manakah yang baik buat kita tiru, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, betul itu pertanyaannya. Cari-cari pertanyaan. Kalau bisa saya membenahi. Gimana? Pertanyaannya apa tadi? Oh, yang bisa dituruti. Ya. Kalau pertanyaannya adalah mana yang bisa kita turuti, tidak ada yang bisa dituruti karena tingkat atau posisi seseorang di masyarakat tidak sama. Tingkatan yang lebih tinggi untuk setara dengan pernyataan seperti Pak Menteri Luhut punya, mungkin ya bukan sebatas itu saja dikatakan selesai dengan diri sendiri. Yang dimaksud mungkin sudah seperti Pak Lukman, tingkatannya apa? Ya sudah tidak senang dengan hal duniawi lagi. Dan itu pun tidak senang dengan hal duniawi, masih ada dua tingkatan dan banyak tingkatan, mulai dari Brahma tingkat yang paling rendah sampai Brahma yang paling tinggi, itu sudah 16 tingkat. Dan tambah satu lagi, yaitu bebas dari hal-hal duniawi, itu adalah pencapaian kesucian. Satu lagi, itu sangat bertingkat. Apa yang dimaksud selesai dengan diri sendiri, meskipun oleh Pak Lukman itu juga belum terpatok. Nah, kriterianya apa? Nah, itu juga batasannya sampai di mana, itu juga tidak sama dengan yang kita Buddhis. Nah, punya batasan mana kata setelah selesai dengan dirinya sendiri, nah lebih mengacu pada mencapai tingkat kesucian yang tertinggi lagi. Ya, soalnya kalau belum tertinggi, ya belum selesai dengan dirinya sendiri, masih ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Soalnya apa? Setelah selesai dengan dirinya sendiri ini juga diucapkan oleh Sang Buddha, Katang Karaniang. Karania itu artinya hal-hal yang patut dilakukan. Katang, telah dilakukan. Artinya apa? Naparang idhatayati pejanati. Naparang idhataya. Tidak ada hal-hal yang lain yang bisa membuat menjadi begitu lagi. Artinya apa? Ya tidak ada hal lain yang perlu dilakukan. Artinya apa? Telah selesai dengan dirinya sendiri itu. Itu biasanya untuk beliau ucapkan selesai membabarkan ceramah. Maaf, itu bukan sabda beliau, tapi sabda dari para senior. Dari para senior yang menceritakan tentang para biku atau siapapun yang telah mencapai tingkat kesucian setelah mendengar ajaran Sang Buddha. Pusitang Brahmacaryang, Katang Karaniang, Naparang idhataya.
Wusidang Brahmacari yang itu Brahmacari yaitu pelatihan untuk mencapai tingkat-tingkat keluhuran. Wusita telah didiami, telah didapat. Tingkat keluhuran ini ya mengacu pada tingkat kesucian dan kesucian yang tertinggi. Jadi dalam hal ini batasan mana yang mesti dipegang, itu semua adalah bertingkat. Telah selesai dengan diri sendiri, makna untuk Pak Luhut apakah salah? Tidak. Lebih rendah dari itu, orang punya prinsip, ini setelah ini saya mengatakan selesai dengan diri sendiri. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya 1 istri, saya sudah punya 2 anak, saya sudah punya pekerjaan yang bisa menghidupi saya untuk 1 bulan dan itu ada lebih. Saya sudah cukup dan saya sudah selesai dengan diri saya. Memungkinkan juga. Tapi beberapa orang lain ya belum cukup, tidak cukup dan harus dikejar. Ya, saya punya keluarga yang bahagia, yang lengkap, yang sejahtera. Tapi saya belum selesai dengan diri sendiri karena saya belum punya partai. Ya.